Tulisan-tulisan tertua di dunia, sejarah tulisan yaitu cipta manusia yang paling berguna. Proses pertemuan tulisan yaitu pertama tulisan menggambar, tulisan rumus, tulisan potongan, dan tulisan bunyi alfabet. Tulisan tertua yaitu Sumeria yang kenal digunakan lebih dari 500 tahun yang lalu. Yang kedua tulisan Mesir yang mana sebagai hieroglif yang terdiri dari 700 gambar dan simbol dalam bentuk manusia, hewan, dan objek lainnya. Yang ketiga, tulisan Tionghoa. Tulisan Tionghoa adalah tulisan orakel tulang yang berasal dari sekitar 1500 sebelum Masehi. Yang kedua, perkembangan tulisan fonetis dan lahirnya simbol alfabet. Tulisan alfabet adalah evolusi sistem penulisan yang menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan bunyi-bunyi bahasa. Tulisan fonetik memungkinkan penyampaian suara bahasa dengan lebih efisien daripada tulisan hieroglif atau logografi yang mengandalkan gambar-gambar. Yang kedua, lahirnya simbol alfabet. Simbol alfabet pertama kali muncul di Mesir kuno sekitar 200 sebelum Masehi yang terinspirasi dari Mesir hieroglifik yang merupakan bentuk penyorotan dari hieroglif. Yang ketiga, melacak asal-usul tulisan Arab. Tulisan Arab memiliki sejarah yang kaya dan berasal dari berbagai akar budaya yang berbeda. Asal-usul tulisan Arab dapat ditelusuri kembali ke abad 4 Masehi ketika masyarakat Arab menggunakan berbagai bentuk tulisan untuk keperluan komunikasi dan dokumentasi. Selanjutnya, kawasan penyebaran tulisan Arab. Kawasan penyebaran tulisan Arab merujuk pada wilayah geografi di mana bahasa Arab merupakan bahasa resmi atau digunakan secara luas dalam komunikasi sehari-hari, administrasi, dan budaya. Selanjutnya, motivasi Al-Quran bagi pengembangan tulisan Arab. Al-Quran adalah sumber motivasi yang sangat penting bagi pengembangan tulisan Arab. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya memberikan petunjuk spiritual dan moral, tapi juga menjadi contoh terbaik dalam penggunaan bahasa Arab yang indah. Dan selanjutnya, para perintis dan reformer tulisan Arab dan karya-karyanya. Para perintis dan reformer tulisan Arab memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan Islam tulisan Arab, standarisasi huruf-huruf, dan inovasi dalam penggunaan tulisan Arab, dan meningkat kejelasan serta keindahan dalam penulisan. Beberapa perintis dan reformer tulisan Arab beserta karya-karyanya yang berpengaruh. Yang pertama, Ibnu Mughla pada tahun 885 sampai 940 Masehi, yaitu karyanya adalah kitab Al-Khat Al-Mansub. Yang kedua, Al-Idris pada tahun 1100 sampai 1165 Masehi, yang mana karyanya Muzad Al-Mustaqfi Ikhtiraq Al-Afaq. Selanjutnya, Ibnu Mughal peletak dasar sistem dan rumus-rumus penulisan kaligrafi. Ibnu Mughla 885 sampai 940 Masehi dikenal sebagai peletak dasar sistem rumus penulisan kaligrafi yang berpengaruh dalam sejarah tulisan Arab. Dia dianggap sebagai bapak dari ilmu tulisan dan telah memberi kontribusi yang signifikan dalam pengembangan estetika dan standar standar penulisan huruf Arab. Al-Aqlam Al-Sittah dan perkembangan kaligrafi Turki Utsmani. Al-Aqlam Al-Sittah atau 6 ganggang merujuk kepada 6 gaya kaligrafi Arab yang paling terkenal dan diakui dalam sejarah tulisan Arab. Gaya-gaya ini memiliki keunikan dan keindahan tersendiri, dan penulisan huruf Arab di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmani, kaligrafi Arab mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi bagian integral dari seni dan budaya Utsmaniyah. Kaligrafi Arab. Selanjutnya, kaligrafi Arab pada masa dinasti Mamluk dan lahirnya tradisi seni iluminasi mushaf dan Turki Utsmani. Pada masa dinasti Mamluk, kaligrafi Arab mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu seni yang dihargai dan dikembangkan. Selama periode ini terjadi inovasi dalam kaligrafi Arab dan lahirnya seni iluminasi mushaf. Selain itu, pengaruh kaligrafi Arab juga terlihat
dalam seni dan budaya Kesultanan Utsmaniyah. Dan selanjutnya kaligrafi Arab pada masa dinasti Safawi dan lahirnya Khat Nastaliq. Pada masa dinasti Safawi di Persia, kaligrafi Arab mencapai puncak kejayaannya dan mengalami perkembangan yang signifikan. Dinasti Safawi dikenal sebagai masa keemasan kaligrafi Arab di Persia dengan lahirnya gaya kaligrafi Nastaliq yang menjadi salah satu gaya kaligrafi yang paling terkenal dan indah dalam sejarah tulisan Arab. Dan selanjutnya penyebaran dan bukti-bukti arkeologi kaligrafi Arab di Nusantara. Penyebaran kaligrafi Arab Nusantara, khususnya wilayah Indonesia, telah meninggalkan bukti-bukti arkeologi yang menggambarkan pengaruh dan keberadaan seni tulisan Arab di wilayah tersebut. Meskipun bukti arkeologi langsung mengenai kaligrafi Arab di Nusantara mungkin tidak sebanyak di wilayah lain, namun beberapa temuan dan bukti sejarah menunjukkan adanya pengaruh kaligrafi Arab di Nusantara. Selanjutnya kaligrafi Arab dan tradisi Islam di Nusantara. Nusantara memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tradisi kaligrafi Arab yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Kaligrafi Arab tidak hanya sebagai seni tulisan indah, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Perkembangan seni kaligrafi Indonesia terbagi kepada 3 angkatan. Yang pertama, angkatan perintis, periode awal di mana kaligrafi mengalami transformasi signifikan dengan mulainya bereksperimen dengan gaya, bentuk, dan teknik baru dalam penulis huruf-huruf Arab. Yang kedua, angkatan pesantren, periode di mana seni kaligrafi diwarnai oleh pengaruh dari lingkungan pesantren dan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, angkatan pedobrak dan pelukis, yang mana periode di mana seni kaligrafi mengalami transformasi yang signifikan melalui pendekatan inovatif dan eksperimental. Peran kaligrafi Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara yaitu manuskrip keagamaan, yang kedua media dakwah dan identitas keagamaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.